Musibah kebakaran melanda pemukiman padat penduduk Jalan Kos-Kosan Taman Sari, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Sedikitnya 15 rumah warga ludes terbakar. Insiden ini menyebabkan 25 hingga 30 keluarga kehilangan tempat tinggal. Diduga penyebab kebakaran ini akibat korsleting listrik. Listrik korsleting dari korsleting rumah ini sebelah yang ada tukang tutur. Ini yang terbakar rumah tinggal atau kos-kosan? Rumah tinggal sebagian kosan kecil. Semuanya ada 60, tapi kurang lebih yang kena ini kira-kira 25 atau 30-an. Kita belum cek kembali ya. Berselang 1 jam, kobaran api berhasil dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kericuan ini terjadi di acara konser dangdut perayaan 17 Agustus 2022 di Desa Sodomekar, Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur. Usai kegiatan resepsi dan konser selesai, justru kelompok anak muda dan remaja yang diduga mabuk meminta konser diteruskan. Namun panitia bersikukuh jika acara sudah selesai, hingga memicu kelompok anak muda yang diduga berasal dari luar desa setempat mengamuk hingga melakukan perusakan. Warga setempat pun beramai-ramai langsung mengamankan beberapa pemuda dan melapor ke polsek setempat. Hingga akhirnya polisi datang dan menangkap satu pemuda yang membawa senjata tajam dan juga merusak rumah warga. Pelaku diancam dengan Undang-Undang Darurat Pasal 2 Ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Pada waktu itu pelaku melakukan pengeroyokan dan didapati membawa senjata tajam pisau. Jadi kita amankan. Untuk kita amankan satu orang yang telah membawa senjata tajam tanpa izin. Untuk langkah selanjutnya kita proses sesuai hukum. Jadi kita amankan, kita melakukan pemeriksaan. Sebelumnya konser dangdut dengan penyanyi lokal berikut penyanyi dari warga sendiri atau aparat yang ingin menyumbang lagu ini berjalan lancar. Seluruh lomba sudah selesai dihelat dan acara puncak dilakukan pada awal September 2022. Dengan menggelar pementasan kecil berikut pembagian hadiah lomba dan konser dangdut. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Polres Ogan Komering Ilir berhasil mengamankan 1 dari 2 pelaku begal sadis yang kerap melukai dan meresahkan warga di Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pelaku yakni Ahmad Roni alias Aan, 23 tahun, warga desa Bambu Kuning, Kecamatan Lempuing. Selain merampas harta benda, para pelaku begal sadis ini tidak segan-segan melukai korbannya. Pada 12 September silam, dengan berbekal senjata tajam, kedua pelaku memepet sepeda motor pasangan suami istri, kemudian mengacungkan senjata tajam sehingga korban terpaksa menghentikan laju kendaraannya dan selanjutnya pelaku langsung merampas tas korban. Korban pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi setempat. Hasil pengembangan penyelidikan akhirnya pelaku berhasil dibekuk setelah sempat melakukan perlawanan pada petugas. Pada saat kita akan melakukan penangkapan saja, dia terjatuh ke lokan itu, mengamankan, dia mencabut pisau, sehingga pada saat itu kita dipasangkan senjata dan Atas kejahatannya, pelaku dikenakan pasal 365 KUHP dan terancam kurungan 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi perampokan sepeda motor yang terjadi di salah satu rumah warga di Jalan Pukat 7, Medan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, pelaku yang diduga merupakan komplotan menggunakan senjata tajam dan mengancam korban yang saat itu baru masuk ke dalam rumah. Takut akan dilukai, korban dengan pasrah menyerahkan sepeda motornya yang langsung dibawa kabur oleh kedua pelaku. Rekaman CCTV aksi perampokan ini pun viral di media sosial. Jam 5 subuh itu anggota kan datang kompleknya. Jadi begitu anggota masuk, tiga pelaku ini sudah tiba gitu. Begitu tiba langsung mendatangkan pisau. Jadi dia mau ngambil kereta anggota gitu. Tidak. Iya, benda pisau panjang gitu. Korban menyebut aksi ini terjadi pada subuh hari saat korban bersiap akan membuka usahanya. Peristiwa ini pun telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan korban berharap para pelaku segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Ya, ini pemirsa sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kembali bersama saya Pram Sejalan dan rekan saya. Dan saya Anita Mai. Dan selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan juga kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga tentunya di sosial media. Nah, pemirsa, kami juga membuka laporan pemirsa untuk Anda, pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami pemirsa melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami pemirsa @lapor_polisi _inews dan @official iNews TV. Ya, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Jangan lupa sertakan hashtag #laporpolisi. Nah, pemirsa, seperti biasa di informasi pertama pemirsa ini kami hadirkan laporan atau informasi dari tim identifikasi dan forensik Polres Malang yang telah menggelar olah TKP di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang pasca kerusuhan usai laga Arema kontra Persebaya. Betul sekali, sedangkan jumlah korban meninggal dunia hingga saat ini tercatat 125 orang. Proses olah TKP di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur berlangsung tertutup. Media hanya diperbolehkan mengambil gambar dari jarak jauh untuk kelancaran petugas. Banyaknya warga yang melintas menghambat jalannya proses identifikasi. Demi kelancaran, warga diminta untuk mundur dari area steril tim identifikasi dan forensik Polres Malang. Nah, pemirsa, ini setelah proses verifikasi dan pembaruan data pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan jumlah korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan Malang sebanyak 125 orang. Kan, gambarku sama. Imbas tragedi maut Kanjuruhan, Kapolres Malang dicopot dari jabatannya. Nah, selain itu pemirsa, Polri juga telah memeriksa 20 orang saksi dalam kasus tersebut dan memeriksa 28 personil polisi terkait dugaan pelanggaran kode etik. Hari ini juga Pak Kapolri mengambil suatu keputusan yang memutuskan berdasarkan surat telegram nomor ST 2098 Romawi 10 Cap tahun 2022 menonaktifkan ya sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferry Hidayat SH SIK MH dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan oleh AKBP Putu Kholis Arya SIK yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk Polda Metro Jaya. Kemudian sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob. Tim hari ini melakukan pemeriksaan ya terkait penerapan pasal 359 dan 360 KUHP dengan melakukan pemeriksaan 20 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara meningkatkan status dari penyelidikan, sekarang statusnya sudah menjadi penyidikan. Ya, tim juga akan kerja secara maraton. Ya, kemudian yang ketiga, dari hasil pemeriksaan Itsus, ya, Itwasum Polri dan Biro Paminal, update yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini juga melakukan pemeriksaan ya, dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri sebanyak 28 personil Polri. Pemirsa, Komisioner Kompolnas bersama jajaran pejabat Polda Jawa Timur ini mengunjungi keluarga polisi yang meninggal dalam tragedi Kanjuruhan. Betul, selain untuk menyampaikan belasungkawa, mereka juga menyampaikan pesan dari Kapolri yang akan memfasilitasi anak-anak korban jika ingin masuk Polri. Komisioner Kompolnas Puji Hartanto menemui keluarga almarhum Aibda Andik Purwanto yang meninggal saat melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang. Rombongan Komisioner Kompolnas bersama pejabat Polda Jatim tersebut tiba di rumah duka di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Gempol, Tulung Agung. Ya, pemirsa, Puji Hartanto mengatakan kedatangannya bersama Karo SDM Polda Jatim, Kombes Hari Kurniawan tersebut adalah untuk menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum.
Selain itu pemirsa, dia juga menyampaikan pesan dari Kapolri yang akan memfasilitasi anak-anak almarhum Aibda Andik Purwanto jika ingin menjadi anggota Polri. Aibda Andik merupakan satu dari 2 anggota polisi yang meninggal saat terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Almarhum meninggalkan istri serta 2 anak laki-laki yang saat ini berusia 9 dan 3 tahun. Kami menemui orang tuanya dari almarhum Aibda Anumerta, ya, Andik Purwanto. Jadi kami merasa ikut, ya, bela sungkawa, kemudian memberikan rasa empati kami, dan beliau sudah menyampaikan keikhlasannya ini semua tidak ada hal-hal yang tuntutan yang mungkin untuk dipertanyakan, tapi menyerahkan semua ini kepada Polri. Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyelidiki tewasnya ratusan lebih orang dalam tragedi Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Ini penyelidikan pemirsa ini menyasar penggunaan gas air mata serta dugaan kekerasan aparat keamanan. Tim Komnas HAM yang dipimpin Komisioner Penyelidikan Hoirul Anam langsung datang ke kantor manajemen Arema, meminta keterangan kepada manajemen Arema FC Senin siang terkait tragedi Stadion Kanjuruhan. Komnas HAM mengaku telah mengumpulkan info dan fakta, serta meminta waktu untuk dipertemukan dengan pemain-pemain Arema FC untuk mengetahui kronologi kejadian. Termasuk mendalami penggunaan gas air mata yang memicu kepanikan supporter hingga sesak nafas, berdesakan dan berakhir meninggalnya ratusan lebih Aremania. Komnas HAM akan mendalami karakter luka pada para korban dengan mengumpulkan keterangan tim medis yang menangani. Mendalami apapun yang terjadi di Kanjuruhan sana, termasuk penggunaan gas air mata. Itu agenda kami di Malang. Semoga peristiwa ini menjadi terang benderang. Semoga peristiwa ini tidak berulang kembali, tidak hanya untuk Arema maupun Aremania, tapi untuk seluruh supporter di Indonesia dan seluruh komunitas sepak bola di Indonesia. Dalam temuan Komnas HAM ada kekerasan serta penggunaan kekuatan secara berlebihan saat tragedi Kanjuruhan. Dan untuk mengetahui bagaimana update terkini terkait kedatangan Komnas HAM ke Stadion Kanjuruhan, telah bergabung bersama kami Maria Elizabeth di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi, Maria. Maria, kapan rencananya Komnas HAM ini akan datang ke Stadion Kanjuruhan ini? Pukul berapa? Ya, Pram dan Anita, saat ini saya berada di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Tepat di belakang saya adalah gate 13, atau tepatnya di sini adalah pintu keluar di mana ribuan penonton pertandingan sepak bola pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 berebutan untuk keluar. Gate dengan lebar sekitar 2 meter ini tidak dibuka saat itu dan penonton pun terpaksa harus mendobrak pintu besi ini. Dan di balik pintu ini terdapat banyak korban yang berjatuhan, yaitu sekitar 125 orang korban meninggal dunia. Dan tampak di sini di gate 13 ini adalah banyak sekali tempelan-tempelan atau banyak sisa-sisa yang ada di sini, yaitu kaos ataupun sepatu yang merupakan dari bagian dari korban yang keluar dari gate ini. Dan ini juga adalah tembok yang dijebol untuk pintu keluar dari penonton yang memaksa untuk keluar dari stadion, karena di dalam suasana sudah sangat chaos dan terdapat gas air mata. Tampak pula di sekitar G13 ini masyarakat yang terus berdatangan hingga saat ini dari tadi pagi untuk melihat kondisi G13 dan juga berdoa bersama. Di sini mereka juga membawa bunga tabur dan berdoa untuk mendoakan kerabat atau keluarga atau teman mereka yang menjadi korban di Stadion Kanjuruhan ini. Dan rencananya nanti sore Komnas HAM akan datang mengunjungi Stadion Kanjuruhan untuk melihat secara langsung kondisi di luar maupun di dalam Stadion Kanjuruhan, terutama tempat tribun yang merupakan tempat penembakan gas air mata, dan di mana tempat itu banyak sekali korban berjatuhan.
sehingga menimbulkan 125 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya terluka. Nah, rencananya pagi ini Komnas HAM masih menerima beberapa saksi, terutama dari penonton yang saat itu hadir di stadion untuk memberikan kesaksian atau memberikan fakta-fakta yang ada atau yang terjadi di dalam stadion. Tampak saat ini pula di depan gate 13, mural atau tempelan-tempelan atau tulisan-tulisan ditempel oleh masyarakat atau penonton atau supporter Aremania tentang kemarahan mereka akibat terjadi tragedi di Stadion Kahuripan tanggal 1 Oktober 2022 yang lalu. Ya, demikian laporan kami dari Stadion Kahuripan. Kembali ke studio bersama Pram dan Anita. Silahkan. Ya, baik, terima kasih banyak Maria Elizabeth langsung dari lokasi tragedi Kanjuruhan, dan kami masih akan menunggu update terbaru dari Anda, dan selamat bertugas kembali Maria. Ya, pemirsa, Polri juga mengerahkan 6 tim untuk mengetahui penyebab banyaknya korban jiwa dalam tragedi Kanjuruhan ini. Sementara itu, pemerintah membentuk tim pencari fakta yang akan bekerja dengan target maksimal 3 pekan. Tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur menjadi noda bagi persepak bolaan Indonesia. Tak kurang dari 448 orang menjadi korban. 125 diantaranya meninggal dunia. Tim Barreskrim Polri memeriksa Direktur LIB, Ketua PSSI Jawa Timur, Ketua Panitia Penyelenggara, dan Kadispora Jawa Timur. Polri pun menyatakan telah mengidentifikasi 125 orang yang meninggal dunia. Seluruh jenazah korban pun telah diambil pihak keluarga. Inafis juga nanti bekerjasama dengan Lapor, ya, setelah kita berhasil menganalisa dari seluruh CCTV, ya, tim DVI akan melakukan identifikasi, ya, terkait terduga pelaku pengerusakan, ya, baik di dalam stadion maupun di luar stadion. Untuk mengusut tragedi Kanjuruhan ini, Polri telah menunjukkan 6 tim yang terdiri dari unsur Barreskrim, Divisi Propam, dan juga Idafis. 6 tim tersebut diterjunkan untuk menemukan faktor yang menyebabkan massa saling berdesakan hingga terinjak-injak keluar stadion. Sementara pemerintah membentuk tim independen gabungan pencari fakta tragedi Kanjuruhan yang diketuai oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Tim yang berisi gabungan dari berbagai organisasi dan kementerian ini akan menyelesaikan tugas dalam waktu 3 pekan ke depan. Tim inilah yang akan menggali dan akan menyampaikan kepada Presiden, dan kalau ada pelanggaran hukumnya akan disampaikan ke penegak hukum lagi berikutnya. Nah, kapan mulai? Ya kita akan langsung mulai saja ini. Besok, ini makanya saya umumkan sekarang karena besok akan segera nyusun pertemuan-pertemuan maraton dan berbagi tugas, memanggil siapa dan menemui siapa, melihat apa, itu besok akan dibicarakan. Selain itu, Presiden akan memberikan santunan kepada korban jiwa masing-masing 50 juta rupiah. Pemerintah melalui Kemenkes juga akan menanggung biaya pengobatan bagi korban luka-luka yang dirawat di rumah sakit. Sementara itu, pemirsa, ratusan supporter sepak bola dari berbagai daerah di tanah air ini menggelar doa bersama untuk korban yang tewas dan terluka dalam tragedi Kanjuruhan. Ya, para supporter berharap kejadian di Malang ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh elemen bangsa. Gelombang aksi solidaritas terus berdatangan dari supporter sepak bola di berbagai daerah di tanah air. Di Kota Bogor, Jawa Barat, ratusan supporter yang tergabung dalam sejumlah klub sepak bola menggelar aksi menyalakan 1000 lilin sebagai wujud bela sungkawa atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur yang menewaskan 125 orang. Para supporter menggelar doa bersama untuk para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Para supporter ini pun bertekad menjauhkan atmosfer kekerasan dalam setiap pertandingan. Doa bersama juga digelar ratusan supporter sepak bola di Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka menyalakan lilin dan berdoa bersama di basement parkir Stadion Patriot Candrabaga. Selain itu, para supporter juga berharap agar kejadian memilukan tersebut menjadi pelajaran yang tidak terulang kembali. Bisa.
itu ratusan supporter dari berbagai klub sepak bola di wilayah Mojokerto melakukan aksi tabur bunga dan menyalakan lilin di depan Pemkot Mojokerto, Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto. Ratusan supporter ini menuntut agar kejadian di Stadion Kanjuruhan diusut tuntas. Para supporter berharap agar pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap panitia pelaksana, PSSI, hingga aparat keamanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Aparat Polsek Cengkareng melakukan penggerebekan narkoba di Kampung Ambon, Jakarta Barat. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.